Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Q. Oke guys, aku hari ini mau menceritakan, mungkin ini banyak terjadi di kalangan kalian, di circle-circle kalian yang seperti itu ya kan. Untuk aku belum sarapan guys, ini jam 9 pagi. Oke, aku lanjutin ya. Jadi mungkin banyak orang atau banyak pasangan yang kalau entah itu yang meninggal si cewek atau si cowok, mesti kan ada harta gono gini kalau udah nikah bertahun-tahun ya kan, apalagi kalau udah punya rumah, punya usaha dan lain-lain. Nah, di sini kalau masalah seperti itu kan hanya kita, kayak aku dan suamiku yang tahu, gitu loh contohnya. Tapi kan belum tentu si keluarga tahu ya kan. Tapi setahu keluarga kita masing-masing ya, menurut keluarga perempuan itu semua dari perempuan, kayak model dan lain-lain, dan dari si laki juga seperti itu. Nah, ini tuh keluhan si netizenku yang DM di Instagramku. Dia ini mempunyai suami dan suaminya udah meninggal ya kan, dan posisinya dia tuh mempunyai toko atau usaha, dan usaha itu tuh bukan 100% dari suami, tapi ada 40% dari si istri, dan sebagian kayak bangunan-bangunan tuh dari si orang tua si perempuan ini. Oke, aku bacakan ya guys ya. Assalamualaikum min. Waalaikumsalam. Saya wanita umur 32 tahun almarhum usia 34 tahun. Kami menikah 6 tahun dan punya anak satu perempuan umur 5 tahun. Alhamdulillah suami punya sebuah usaha yang awal modal 60%, dari saya 40%. Suami dan waktu itu masih dapat. Jadi usaha yang awal modalnya 60% dari si perempuan, 40% suami, dan waktu itu masih dapat tambahan modal dari orang tua saya, bangunan fisik rumah dan lain-lain. Toko dikasih ortu saya, beberapa perlengkapan dikasih ortu, sementara saya bekerja kontrak min dengan gaji kurang lebih 3 juta. Anak masuk TK tahun ini dengan sistem daycare. Selama suami hidup saya cuma dikasih nafkah 1,5 juta per bulan. Baru tahun 2023 saya dikasih 2 juta. Itu sudah termasuk biaya sekolah, makan, listrik, wifi, BPJS dan lain-lain. Padahal jika dihitung pengeluaran air rumah tangga tiap bulan sekitar 3-4 juta. Setiap saya minta tambahan uang bulanan, suami sering mengeluh pendapatan dari toko pas-pasan dan uang yang terkumpul dari usaha tersebut untuk perputaran atau penambahan aset toko. Semua perlengkapan isi rumah pun saya pakai uang sendiri, dan ada beberapa dibelikan ortu saya. Selama kami punya anak, kebutuhan pakaian anak, susu, popok, suami nggak mau tahu. Pokoknya 1,5 juta cukup nggak cukup ya itu kita lek. Almarhum suami juga punya penghasilan sampingan jasa online yang pendapatannya juga nggak menentu. Hasil yang didapat dari usaha sampingannya dia simpan di saham beberapa perusahaan via aplikasi, nominal berkisar 20 juta lebih. Sementara tahun 2002 almarhum suami pernah jual motor pribadi, dan hasil jual motor itu disimpan di SBN surat berharga negara. Di aplikasi dari SBN ini tiap bulan dapat imbalan hasil yang langsung masuk di aplikasi, nominal berkisar 10 juta. Selain itu suami juga nyimpan uang di aplikasi sekitar 7 juta yang di aplikasi ini bukan uang pribadi melainkan uang modal toko, biasanya dipakai untuk belanja kebutuhan toko. Terakhir saya buat rekening pakai aplikasi di HP suami, tujuannya untuk menampung dana pendidikan masa depan anak. Tiap bulan saya yang isi saldo tabungan itu. Baru jalan 3 bulan suami meninggal dunia, dan HP suami sampai sekarang ditahan pihak keluarga suami. Kan telek ngono kuwi ya kan. Alasan kenapa HP suami dibawa keluarganya, katanya wasiat terakhir sebelum suami meninggal suami katanya berwasiat kepada adik laki-lakinya, isi wasiat klub saya titip HP ini, jangan sampai HP dipegang orang lain, yang wajib dilaksanakan katanya, takut almarhum suami nggak tenang kalau tidak dijalankan.
Sebelumnya adik suami juga sempat berbohong terkait HP itu, katanya HP hilang. Siang adiknya ke rumah saya Min, karena saya masih masa iddah di rumah orang tua saya, bilang kalau HP-nya suami hilang. Sore saya langsung hubungi jasa aplikasi terkait untuk mengamankan rekening suami. Saya masih sangat membutuhkan HP-nya itu karena suami kontak sales dan pelanggan dan lain-lain di situ. Hal ini ada kaitannya soal hutang piutang yang dilakukan selama suami hidup dan rencana toko akan saya ambil alih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Rede soal masalah ini ya, bagaimana hukumnya wasiat tersebut? Sebenarnya saya dan keluarga suami tidak begitu dekat dari awal menikah, seolah-olah suami diusir orang tuanya. Di awal pernikahan suami disuruh beli rumah samping rumah orang tuanya, padahal waktu itu saya dan suami sudah menempati rumah yang diberi ortu saya. Alasannya rumah itu nantinya akan ditempati anak saya kalau sudah dewasa. Sertifikat rumah dibeli pun sekarang disimpan oleh orang tua suami. Sebelum meninggal, suami sempat sakit selama 3 minggu. 1 minggu pertama dirawat di RS kotanya. Selama dirawat dari pihak keluarga sebesar saya ada yang jenguk Min, mereka memberi santunan dan yang menerima orang tua suami. Tapi semua masih minta uang kepada saya minimal 500.000 waktu itu, katanya untuk kebutuhan dia selama sakit. Lanjut minggu kedua suami dirujuk ke RS kota provinsi, saya kasih tambahan uang ke adiknya 500.000 karena katanya uang yang saya kasih sudah habis buat kebutuhan suami. Selama dari RS provinsi ini penginapan ayah dan adiknya saya yang tanggung. Setelah pulang dari RS provinsi, suami sempat tinggal di rumah saya 1 hari. Setelah itu minta pulang ke rumah orang tuanya. Jarak rumahnya dengan mertua kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan mobil. Baru 3 hari dirawat di rumah mertua, almarhum dirujuk kembali ke RS kota domisili saya dengan menyewa ambulan. Dari pihak keluarganya minta ganti uang ambulan tersebut serta minta tambahan katanya untuk kebutuhan suami, padahal popok dan lain sudah saya yang beli sebelumnya. Waktu itu saya kasih tambahan 1 juta Min untuk ganti biaya ambulan dan katanya untuk kebutuhan suami selama di RS. Masuk RS malam Jumat, suami meninggal Senin sore, dimakamkan di desa mertua. Di desanya ada tradisi tahlil 7 harian. Karena itu saya kasih tambahan 2 juta untuk acara tersebut. Saya ambilkan dari uang modal toko karena uang cas pribadi saya sudah habis. Setelah suami meninggal, saya dan ortu saya sudah punya rencana Min untuk mengundang kiai yang ahli ilmu faraid waris untuk membagi harta suami, karena saya paham betul ada hak mertua di sana selain hak saya dan anak saya. Tapi sebelum saya lakukan karena masih ada tanggungan hutang yang saya ketahui sebelumnya dilunasi, masih menunggu jatuh tempo, karena kalau belum jatuh tempo nota belum keluar. Tapi sampai hari ini adiknya masih merebutkan soal uang yang ada di HP suami, karena sampai saat ini akun rekening suami masih terkunci setelah saya lapor kehilangan HP. Tolong jenis aplikasi disembunyikan ya Min, maaf kalau urutan ceritanya berantakan. Oke, selain wasiat terkait penitipan HP, suami juga cerita ke adiknya, katanya saya sudah pegang dengan uang pendidikan anak sekitar 80-90 juta, aslinya cuma 70. Tabungan ini yang saya kumpulin 50 dari suami, saya kumpul 50 dari suami, 50 dari penghasilan saya sejak awal nikah. Suami juga katanya cerita kalau kakak kandung saya sekarang pegang uang modal toko 40, aslinya cuma 4 juta. Terakhir almarhum suami katanya nggak bilang beliau menyimpan uang di laci toko senilai 24 juta, padahal aslinya nggak sebanyak itu. Dia sewa ambulan cuma 300.000. Ini guys, ini telek, ini keluarga kayak telek ya kan. Maksudnya nggak usah ikut campur, seandainya udah meninggal ya kan, ya wes itu urusannya sing wedok ngono. Begitu juga kok mata duitan banget ya manusia, males sama